Ini aku akan nge-recap alur cerita film Mr. Six. Film ini berkisah tentang Lau Bauer atau biasa disebut Mr. Six. Mr. Six di masa mudanya adalah ketua gangster Beijing. Dan sampai di masa tuanya, dia tetap disegani. Suatu hari, anaknya bermasalah dengan geng balap mobil. Nah, dari sinilah masalah demi masalah muncul. Sampai mengharuskan dia mengumpulkan anggota gengnya dulu untuk menghadapi para geng balap mobil. Secara garis besar, gitulah ceritanya. Sebelum ke filmnya, subscribe dulu bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru. Let's see. Ini nggak nampak ini. Capek tinggal ngerekam. Kita langsung diperkenalkan Mr. Six, si gangster pensiun yang menikmati paginya berkeliling. Di sepanjang jalan, banyak sekali orang yang menyapa dan menghormatinya. Sampai dia mendengar keributan dan dia datang untuk melihatnya. Di sana ada polisi yang memukul orang tua. Orang tua itu bernama Denzhao. Dia dulu tangan kanan Mr. Six. Mr. Six menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu polisi itu menjelaskan kalau dia akan menyita gerobaknya. Tapi Denzhao melawan dan merusak mobil polisi. Mr. Six kemudian menasihati Denzhao untuk mengikhlaskan gerobaknya dan mengganti biaya mobil yang rusak. Tapi sebelum pergi, Mr. Six bilang ke polisi tersebut kalau masalahnya belum selesai. Karena Mr. Six menjunjung tinggi keadilan, Denzhao diminta untuk membalas pukulan polisi tadi. Polisi tadi meminta maaf dan Mr. Six menasihatinya agar tidak selalu menggunakan kekerasan. Dari scene ini bisa kalian lihat betapa pesona Mr. Six masih tersisa. Bahkan polisi tidak berani membuat masalah dengan dia. Besok paginya, Mr. Six membuatkan gerobak baru untuk Denzhao. Dan di sini mereka membahas Bobby, anak Mr. Six yang kabur dari rumah dan gak pernah kembali. Siangnya, dia mendapat telepon dari kepolisian kalau temannya sedang dipenjara. Dia pun pergi ke salon. Salon itu milik Hua Xiaxi, salah satu anak buah Mr. Six. Mr. Six meminjam uang untuk membebaskan temannya. Singkat cerita, Mr. Six mendapatkan uang dan membebaskan temannya. Namanya Menzan atau biasa dipanggil Scrapper. Dia juga salah satu tangan kanan Mr. Six dulu. Dari Scrapper inilah Mr. Six mendapatkan alamat Bobby yang baru. Besoknya, dia pergi ke sana, tapi yang dia temui bukanlah Bobby. Di sana cuma ada temannya. Temannya ini cerita kalau Bobby sedang dalam masalah. Beberapa hari yang lalu, Bobby pulang dengan wajah yang babak belur. Bobby bilang akan membalas dendam dan tiba-tiba tadi pagi beberapa orang membawanya pergi. Lalu Mr. Six diperlihatkan video Bobby sedang berciuman dengan perempuan. Ternyata perempuan itu pacar ketua geng balap mobil. Setelah Bobby dipukuli, dia menggores mobil ketua geng tersebut. Lalu Mr. Six pergi ke beberapa kenalannya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dari sini Mr. Six dapat info kalau mobil yang dirusak Bobby adalah Ferrari Enzo. Dan dia juga dapat info kalau mereka adalah anak orang-orang kaya yang berkuasa. Malamnya, dia bertemu salah satu anggota geng balap tersebut. Dia menyamar sebagai pengantar barang. Dan di sini Mr. Six dapat info ketua geng tersebut bernama Chris. Besok paginya, Mr. Six berkumpul dengan anak buahnya. Lalu Scrapper menyarankan untuk menghabisi geng tersebut. Dan Mr. Six memintanya untuk tak gegabah dulu. Siangnya, Mr. Six pergi ke bengkel tempat geng tersebut berkumpul. Kemudian, Bobby dipertemukan dengan Mr. Six. Tapi Bobby malah bersikap gak sopan ke ayahnya. Mr. Six pun ngasih 4 juta ke Chris untuk biaya kerusakan mobilnya. Tapi semua orang di sana malah mentertawakannya. Chris pun menunjukkan mobilnya dan meminta 200 juta.
Mr. Six meminta waktu 3 hari untuk melunasinya. Sorenya, ketika Mr. Six berkumpul dengan anak buahnya, Xiaxi datang dan ngasih tahu kalau ayah Chris kepala provinsi wilayah utara. Chris dulu pernah membunuh orang, tapi dia bisa bebas berkeliaran karena orang tuanya yang menyelesaikan masalah ini. Besok paginya, Mr. Six berkeliling Beijing menemui anak buahnya dulu untuk meminjam uang. Tapi kenyataan yang dia dapat, anak buahnya hidup pas-pasan. Mulai dari sopir bis, tukang tambal ban, bahkan ada yang hidupnya penuh hutang dan dia harus merawat istrinya yang sakit-sakitan. Mr. Six yang kasihan memberikannya sedikit uang. Sampai dia ketemu anak buahnya yang sukses. Namanya Matchstick. Matchstick meninggalkannya karena dia mau bertemu klien. Di sini, Mr. Six merasa tidak dihargai dan bilang kalau Matchstick sudah berubah. Kemudian, Matchstick mengambil segepok uang dan ngasih ke Mr. Six. Lalu Mr. Six pergi dari tempat tersebut. Dia bilang ke Matchstick kalau dia bukan seorang pengemis. Dia juga bilang seorang pernah di atas dan pernah jatuh. Jadi, jangan buat kesombongan itu merusak persaudaraan kita. Tiba-tiba, di tengah jalan, Mr. Six jatuh sambil memegang dadanya. Ternyata Mr. Six punya penyakit jantung dan sudah akut. Tapi dia nggak mau dirawat sama sekali. Xiaxi pun mengejarnya dan menanyakan berapa uang yang sudah dia dapat. Mr. Six menjawab cuma 40 juta. Lalu Xiaxi menambahkan 160 juta dari hasil ngejual salonnya. Dia minta setelah masalah Bobby selesai, Mr. Six harus dirawat di rumah sakit untuk menyembuhkan penyakitnya. Hari kesepakatan pun tiba. Dia pergi ke sana dengan scraper. Tapi di saat di bengkel tersebut, yang dia temui malah Denzhou yang sedang ngedempul mobil Ferrari. Denzhou berpikir Mr. Six nggak bisa ngumpulin uang 200 juta dalam 3 hari. Jadi, dia punya inisiatif untuk memperbaiki mobilnya. Tiba-tiba, Chris dan anak buahnya datang. Dan saat melihat mobilnya didempul, dia marah. Salah satu anak buahnya ngomel-ngomel ke Mr. Six, dan dengan cepat Mr. Six mematahkan jarinya. Dua kubu bersiap untuk saling bertarung, tapi Chris menghentikannya. Dia bertanya ke Mr. Six jalan tengahnya. Lalu, karena Mr. Six nggak bisa membayar Chris lagi, Denzhou menyarankan untuk ikut peraturan Beijing. Peraturan Beijing adalah pertarungan massal dan pemenangnya mendapatkan skalanya. Chris setuju dengan ide tersebut dan mereka berdua sepakat pertarungan itu akan diadakan seminggu kemudian. Tapi masalahnya adalah usia mereka nggak muda lagi. Anak buahnya pun sudah punya hidup masing-masing. Udah lama tak tes Mr. Six mengirimkan beberapa surat ke anak buahnya untuk berkumpul. Kan nggak ada di main. Tapi nggak ada satupun yang mau. Xiaxi menyarankan untuk melapor polisi, tapi Mr. Six tetap kekeh untuk menepati janjinya bertarung. Tiba-tiba, Bobby datang bersama pacarnya Chris. Pacarnya Chris bilang kalau dia mengembalikan uang Mr. Six dan bawa kabur Bobby dari sana. Saat Xiaxi ngecek bungkusan uangnya, dia nemuin surat aneh. Tanpa dicek terlebih dahulu, Xiaxi langsung ngebuang surat tersebut. Karena hubungan Mr. Six dan anaknya yang kurang baik, Xiaxi mulai menasihati Bobby. Bobby bilang ayahnya nggak pernah peduli dengan dia. Lalu, Xiaxi bilang dia melakukan apapun untuk membebaskan Bobby dari masalahnya. Bobby menanyakan kenapa Xiaxi mengikuti ayahnya. Xiaxi cerita dia sudah ikut Mr. Six saat usianya 16 tahun. Dulu, tahun 1983, Mr. Six pernah mengalahkan 12 orang sendirian menggunakan pedangnya. Di saat itulah, Xiaxi terpesona dengan kehebatan Mr. Six. Xiaxi bilang setiap orang punya sisi jahat dan sisi baik. Jadi, jangan cuma ngelihat sisi jahatnya saja. Xiaxi juga bilang cuma Bobby yang dia punya. Di usia Mr. Six sekarang, dia cuma butuh teman untuk ngobrol. Dari nasihat Xiaxi itulah, Bobby mulai terketuk hatinya. Dan hubungan dia dan ayahnya semakin membaik.
Lalu, mereka berdua sepakat membuka kafe setelah masalah ini selesai. Malamnya, penyakit jantung Mr. Six kambuh lagi. Disinilah Bobby akhirnya tahu tentang penyakit ayahnya. Karena penyakit Mr. Six sudah parah, jadi harus dilakukan operasi. Dia pun kabur dari rumah sakit bersama Bobby. Saat sampai di rumah, dia menemukan rumahnya berantakan. Esok malamnya saat Bobby dan Mr. Six jalan-jalan, beberapa anak buah Chris datang dan menyergapnya. Awalnya, Bobby kabur untuk mencari bantuan. Tapi setelah melihat ayahnya terkapar, dia kembali lagi. Tiba-tiba, dari belakang, kepala Bobby dipukul. Hal itu yang membuat Bobby koma. Singkat cerita, Mr. Six mendapatkan telepon dari seseorang untuk mengembalikan surat yang dia bawa dan mulai mengancam Mr. Six. Baginya, Mr. Six mencari surat tersebut di tempat sampah. Dan setelah diselidiki, ternyata surat itu laporan rekening Chris yang berisi 7,8 juta euro. Uang tersebut adalah hasil korupsi ayahnya dan rekening Chris digunakan ayahnya untuk mencuci uang. Siangnya, Mr. Six bertemu Chris. Di sini, Chris menawarkan uang agar Mr. Six mengembalikan surat tersebut. Tapi Mr. Six meminta Chris untuk menyelesaikan masalahnya satu persatu. Dia mau menyelesaikan masalah anaknya terlebih dahulu. Chris pun menyarankan untuk tetap melakukan pertarungan massal, dan yang menang bisa melakukan apa saja ke tim yang kalah. Mereka berdua pun akhirnya sepakat. Besoknya dia kirim surat-surat itu ke Komisi Inspeksi, atau bahasa gampangnya KPK. Scraper, Denzel, dan Shashi mulai berkeliling untuk menemui teman-temannya dulu dan kasih tahu tentang keadaan dan penyakit Mr. Six sekarang. Hari pertarungan pun akhirnya tiba. Meskipun cuma seorang diri, dia tidak gentar. Chris dan anak buahnya bingung kenapa Mr. Six cuma sendiri. Tapi dengan santainya Mr. Six mengeluarkan pedangnya dan mulai mendekat. Tiba-tiba dari kejauhan anak buah Mr. Six datang. Ketika mereka mau menyerang, Mr. Six memberikan kode untuk tetap diam. Tapi hal buruk terjadi. Penyakit jantungnya tiba-tiba kambuh lagi. Dia tetap menahannya dan berusaha bangkit. Chris yang melihat Mr. Six menahan rasa sakitnya pun meneteskan air mata. Disinilah Mr. Six tumbang dan meninggal. Tapi pertempuran dimenangkan kubu Mr. Six. Beberapa bulan kemudian, anak buahnya bebas dari penjara. Dan Bobby kembali sadar dari koma dan membuka kafe seperti impiannya dulu. Berita menyiarkan kalau ayah Chris ditahan polisi atas kasus korupsi dan kekerasan. Film pun berakhir. Memang nggak ada adegan pukul-pukulan atau keroyokan di film ini seperti Ground Zero. Tapi poin dari film ini bukan itu. Bahwa nggak selamanya jabatan atau kekayaan itu abadi. Mr. Six lah contohnya. Di masa kejayaannya, dia orang paling disegani di Beijing. Tapi di masa tuanya, semua itu tinggal cerita.